Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu kembali dengan channel Calon Dosen. Pada video kali ini aku akan mengambil tema apakah ketika dolar naik, harga-harga barang yang ada di Indonesia akan ikutan naik. Kita tahu bahwa di Indonesia itu mata uangnya rupiah. Apakah akan berdampak dengan kenaikan barang-barang di Indonesia? Kalau misalkan dolar naik, apakah harga barang-barang di Indonesia juga akan naik? Oke, jadi gini. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar. Bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara terbesar juga yang ekspornya besar juga di dunia. Apa sih ekspor itu? Ekspor itu adalah negara yang menggunakan barang-barang dari luar negeri, atau artinya barang-barang yang dari luar negeri itu dikirim ke Indonesia. Artinya dari barang dari luar masuk ke Indonesia. Nah, itu ekspor. Sedangkan impor artinya barang-barang yang dari Indonesia itu dikirim ke luar negeri. Nah, itu impor. Artinya Indonesia itu negara yang sangat bergantung sekali dengan barang-barang ekspor. Gak usah kita sebutin apa itu. Misalnya aja ya kayak gadget, handphone, laptop, TV, termasuk baju yang kita pakai, terus celana, sepatu, dan lain sebagainya, itu sebagian besar itu barang-barang dari luar. Artinya sebagian besar itu barang-barang ekspor, termasuk kendaraan, transportasi, entah itu mobil ataupun motor, itu dari luar. Dan parahnya lagi, beras pun yang kita makan setiap hari itu ekspor dari luar negeri melalui perdagangan internasional. Nah, pertanyaannya, ketika dolar naik, apakah harga barang akan ikutan naik? Jadi gini, kalau kita sangat bergantung terhadap barang ekspor atau barang dari luar, itu akan mengikuti perkembangan dari luar. Contohnya, kalau dolar naik, maka harga-harga yang ada di perdagangan internasional itu akan naik. Contohnya, kita membeli barang-barang yang ada dari luar, dia otomatis akan menggunakan dolar, dan harga barang pun akan naik. Dan ketika bawa ke Indonesia, maka akan menjualnya dengan harga yang mahal juga gitu loh. Jadi kalau misalkan harga dolar naik, otomatis barang-barang yang kita pakai pun akan naik, karena mempengaruhi nilai barang itu sendiri gitu loh. Lain lagi ceritanya kalau misalkan kita itu nggak menggunakan barang-barang dari luar, kalau kita itu nggak menggunakan barang-barang ekspor, mungkin akan stabil gitu loh ya, karena kita negara yang bergantung sama barang-barang ekspor, barang-barang yang dari luar. Jadi kalau misalkan harga barang-barang yang di luar itu mahal, itu naik, maka dampaknya ke kita pun juga akan ikutan naik gitu loh. Jadi kita nggak usah ngomongin masalah dolarnya, tapi barang yang kita konsumsinya ini yang akan ikutan naik gitu loh. Kenapa sih kita bergantung kepada dolar? Dolar itu kan mata uangnya Amerika. Kenapa enggak Korea ataupun Tiongkok atau misalkan Malaysia? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya perdagangan internasional itu hampir 50% itu dikuasai oleh Amerika. Artinya mata uang yang paling besar di sana itu dari dolar gitu loh ya. Jadi kalau misalkan
50% sahamnya dari Amerika, otomatis mata uang mereka yang lebih kuat gitu loh. Jadi segala sesuatunya itu diukur dengan mata uang yang paling kuat gitu, yaitu ya dolar gitu loh. Kalau misalkan di pasar internasional itu yang lebih kuat mata uangnya, misalkan taruhlah rupiah yang ada di Malaysia gitu misalkan nih. Nah, otomatis kita akan bergantung kepada mata uang yang ada di Malaysia gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ya dampaknya sangat berat sekali gitu kan. Walaupun mata uang kita rupiah, tapi kalau misalkan dolar naik, maka harga-harga yang ada di Indonesia itu akan ikutan naik gitu kan. Kenapa? Karena kita gak usah ngomongin barang-barang yang branded lah, barang-barang kayak misalkan yang berkualitas lah. Beras aja yang kita makan itu ekspor dari luar negeri. Wah, sangat miris sekali gitu kan. Nah, kok bisa? Ya gimana nggak bisa, sedangkan sawah-sawah yang ada di perkampungan, yang ada di perkotaan, yang ada di pelosok-pelosok itu sekarang udah digusur-gusur menjadi industri, udah menjadi gedung-gedung. Jadi artinya daerah pertanian tuh udah semakin menipis. Artinya nggak mungkin kita itu bergantung dari perkampungan, sedangkan penghasil beras terbesar itu kan dari pertanian atau dari kampung-kampung gitu kan ya. Kalau dari kota besar itu pasti sudah pasti kan daerah-daerah industri itu nggak ada sawah seperti itu. Nah, jadi sangat berat sekali gitu loh. Nah, di sisi lain ketika dolar itu naik, maka positifnya itu harga emas itu akan naik gitu loh. Nah, jadi disinilah pembisnis emas itu akan memanen uangnya gitu loh. Jadi ketika dolar naik, nah emas pun akan naik. Nah, ketika emas naik, beda lagi dengan nilai deposito yang ada di bank gitu loh. Bunga-bunga yang ada di bank makin turun gitu loh. Kok bisa? Kok dolar naik, emas naik, tapi kok nilai deposito itu akan turun? Kok bunga bank itu turun gitu loh, bukan naik juga? Begini sistematisnya. Nah, ketika dolar naik, otomatis harga emas pun akan naik. Nah, ketika harga emas ini naik, orang ini akan berbondong-bondong untuk menjual emasnya. Ketika orang sudah menjual emasnya, nah otomatis kan banyak uang tuh. Nah, ketika orang sudah banyak uang karena menjual emas, maka uangnya itu akan ditabung di bank-bank tersebut dalam bentuk entah itu deposito atau entah itu tabungan biasa atau tabungan berjangka. Nah, seperti itu. Nah, disinilah pihak-pihak bank akan bermain. Ketika orang banyak menabungkan uangnya, maka deposito akan ditekan serendah mungkin. Beda ketika misalkan emas akan turun. Nah, disinilah deposito akan naik. Seperti ini kejadiannya. Nah, jadi kalau misalkan harga dolar itu naik, otomatis udah pasti barang-barang yang ada di kita pun akan ikut naik. Nah, makanya selagi masih mampu kita harus mempertahankan barang-barang Indonesia. Makanya kalau bisa kita itu cinta akan produk Indonesia sendiri gitu loh. Jadi jangan dikit-dikit kita menggunakan barang dari luar, dikit-dikit kita menggunakan barang dari luar. Apalagi sekarang kan banyak barang-barang yang ekspor dari Cina gitu kan, dari Jepang, dari Korea gitu kan, banyak sekali gitu loh. Artinya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang di Indonesia ini atau pabrik-pabrik atau industri-industri yang di Indonesia itu pada gulung tikar. Kenapa? Karena produksi di Indonesia itu sudah pada pindah ke luar negeri gitu loh. Kenapa? Karena daya beli di kita di Indonesia itu sudah menurun gitu loh. Kenapa? Karena mereka itu mengambil barang-barang dari luar. Kenapa? Karena itu. Karena kita tergantung, karena ketergantungan dengan barang-barang yang ada di luar negeri gitu loh. Padahal
sisi positifnya banyak kok. Di negara-negara kita itu barang-barang yang bagus, banyak kok barang-barang yang berkualitas. Malah kalau di Bandung, Surabaya itu barang-barang kita itu nggak kalah bagus gitu dibanding dari barang-barang yang ada di luar negeri gitu. Cuman kesadaran kitanya itu kurang akan cinta produk Indonesia gitu loh. Kita tuh maunya udahlah praktis-praktis aja gitu kan, apalagi pelaku-pelaku bisnis. Yang penting untung besar, tapi tidak melihat dampak kedepannya seperti apa gitu loh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang jelas. Oke, terima kasih.